Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan presentasi kami mengenai praktikum menggunakan stata dengan beberapa data yang akan dilakukan, dengan beberapa uji yang akan dilakukan, ekonometrik B. Di sini saya Manda Bagaskara, NPM 1911021001. Lalu ada teman saya Rizky Alamsyah dengan NPM 1911021037. Dan berikutnya ada Rio Yohanes. Ya, NPM 19110211028. Untuk praktikum yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Rio Yohanes mengenai materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu terkait dengan metode ARMA. ARMA itu sendiri merupakan gabungan dari AR dan MA, di mana AR adalah singkatan dari autoregressive dan MA merupakan moving average, dan sedangkan garis yang di tengah merupakan integrate, di mana gunanya untuk diferensiasi jika data tidak stasioner. Langsung saja masuk ke langkah-langkah analisis ARMA yang pertama, yaitu melakukan sum. Sum ini berupa menginput data. Baik, ini merupakan tampilan dari sum dari analisis ARMA. Langsung saja ke langkah yang kedua, yaitu menentukan two-way. Nah, ini merupakan tampilan dari langkah two-way. Lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan uji stasioneritas dengan ADF atau argument Dickey-Fuller. Pada uji ini, tes statistiknya itu sebesar min 2,399, lebih besar dibanding nilai kritis pada 1%, atau min 3,492, 5% atau min 2,886, dan 10% min 2,576. Maka tidak stasioner, terdapat unit root. Atau dapat dilihat dari nilai p-value-nya itu sebesar 0,1420, yang berarti lebih besar dari 0,05, maka data ini tidak stasioner. Langsung saja ke langkah selanjutnya, yaitu uji stasioner ADF dengan melakukan diferensiasi pertama. Dari uji yang sudah dilakukan, dengan dilakukan diferensiasi pertama, nilai tes statistiknya itu sebesar min 11,012, yang berarti lebih kecil dibandingkan dengan nilai kritis pada 1%, 5%, 10%, yang artinya data stasioner atau tidak terdapat unit root, atau terdapat dari nilai value-nya itu sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka data ini stasioner. Langsung saja ke langkah yang kelima, yaitu menentukan model yang digunakan. Yang pertama itu pada AC untuk MA. Nah, ditinjau dari gambar ini dapat dilihat nilai MA-nya itu kemungkinan 2 ordo. Langkah kedua yaitu pada PAC untuk KR. Nah, sudah terlihat dari gambar ini, didapat nilai AR-nya itu kemungkinan ada 2 ordo. Dari uji AC dan PAC, kemungkinan modelnya itu ada 3. Yang pertama ada ARIMA 212, ada ARIMA 211, dan ada ARIMA 210. Masuk ke langkah yang keenam, yaitu menentukan estimasi model ARIMA. Yang pertama itu untuk model ARIMA 212. Nah, di sini sudah terdapat data dari untuk model ARIMA 212. Langsung ke metode yang kedua, yaitu untuk model ARIMA 211.
Nah, sudah terdapat untuk model ARIMA 211. Langsung saja ke langkah yang kedua, langkah yang ketiga itu untuk model ARIMA 210. Nah, dari ketiga model ARIMA ini, untuk model ARIMA 212, nilai setiap variabelnya signifikan. Namun, untuk AIC-nya belum dapat ditentukan. Untuk model ARIMA 211, nilai setiap variabelnya signifikan. Dan nilai AIC-nya lebih kecil dibandingkan model ARIMA 212. Sedangkan untuk model ARIMA 210, nilai setiap variabelnya tidak signifikan dan AIC-nya lebih besar dibanding dengan model ARIMA 211. Maka dapat disimpulkan model ARIMA yang lebih baik adalah model ARIMA yang 211. Langsung saja mau masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu terkait prediksi model ARIMA. Yang pertama dimulai dengan penambahan jumlah bulan sebagai prediksi, yaitu 6 bulan. Yang kedua itu kemudian untuk melakukan force setting sama dengan membuat variabel baru menggunakan persamaan model yang dipilih, yaitu model ARIMA 211. Dan dilanjutkan dengan predik yang nanti nilai ramalannya adalah FIASG atau variabel baru per variabel peramal. Nah, sudah terdapat gambar penunjukan peramal IASG, di mana nilai ramalannya terletak pada variabel FIASG pada waktu 2021 M1 sampai 2002 M6. Selanjutnya, langkah melihat plot yang kedua dengan gabungan plot ke-1. Nah, dari gambar ini menunjukkan pergerakan IHSG dalam kurun waktu 6 bulan ke depan dari 2022 M1 sampai 2022 M6 yang ditandai dengan pergerakan garis merah. Sedangkan garis biru itu adalah pergerakan IHSG secara aktual. Demikian penjelasan terkait metode ARMA. Saya kembalikan ke teman saya. Baik, terima kasih Rio atas penjelasannya. Untuk yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, Menda Bagaskara. Untuk metode yang kedua yang akan dijelaskan adalah metode ARCH. Ya, untuk metode yang kedua adalah metode ArchGauge. Metode ArchGauge merupakan suatu metode yang menggunakan model peramalan atau lebih dikenal juga sebagai model forecasting time series. Untuk konsep kerja dari ramalan ini terbilang cukup menarik. Dalam metode ini terdapat time series forecasting, yaitu sebuah area pada machine learning yang berfokus pada atribut waktu. Sesuai dengan namanya, bidang ini berfokus pada analisis rentetan data yang sekuensial terhadap waktu, lalu memprediksi data-data yang akan datang berdasarkan data sebelumnya. Forecasting atau peramalan sendiri merupakan metode untuk memperkirakan informasi yang bersifat prediktif dalam menentukan arah di masa depan dengan menggunakan data historis sebagai acuan. Jadi dalam menentukan sebuah kebijakan ataupun keputusan, metode ini biasanya digunakan untuk menganalisa sehingga nantinya kebijakan yang dibuat dapat lebih efektif. Metode analisis ArchGauge yang pertama adalah mengatur data time series. Untuk data time series sendiri yang diatur adalah data bulanan. Untuk data sendiri, data bulanan yang dimulai dari tahun 2009 M1 sampai dengan tahun 2021 M12.
Lalu untuk yang berikutnya, yang kedua, kita melakukan plot data. Oke, setelah kita melakukan plot data, dari gambar tersebut menunjukkan bahwa pergerakan kurs Rp terhadap dolar Amerika Serikat dari tahun 2009 sampai tahun 2011 mengalami penguatan yang ditandai dengan penurunan di sepanjang tahun tersebut. Sementara untuk tahun 2012 sampai 2021 terdapat fluktuasi dengan pergerakan di sepanjang tahun tersebut melemah atau depresiasi. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, mungkin salah satunya juga adanya pandemi COVID-19. Untuk yang ketiga, kita melakukan uji stasioner karena ARCH ini dimulai dari basic ARIMA. Oke, dari uji tersebut didapat bahwa tes statistik sebesar min 0,745, yaitu lebih besar dibanding nilai kritis di 1%, 5%, dan juga 10%, artinya data tersebut tidak stasioner. Lalu yang berikutnya, kita akan melakukan uji stasioner ADF dengan melakukan diferensiasi pertama. Pada uji Augment Dickey-Fuller dengan melakukan diferensiasi pertama, didapat nilai T statistik sebesar minus 13,295, lebih besar dibanding nilai kritis pada 1%, 5%, dan juga 10%. Artinya data kurs tersebut stasioner, dan juga dapat kita lihat bahwa nilai p-value-nya kurang dari 0,05 yang artinya data stasioner atau tidak ada unit root. Lalu kemudian kita lihat model ARIMA-nya dengan menggunakan ACF dan juga PACF. Yang pertama, gunakan AC untuk mengindikasikan BERA ordo MA. Di gambar kita bisa lihat bahwa ordo MA-nya adalah 0, lalu kita menggunakan PAC untuk mengindikasikan ordo AR. Dari gambar tersebut diindikasikan bahwa ordo AR kemungkinan maksimumnya 2, sehingga didapat pada AC dan PAC, maka model yang didapat ARIMA 210, ARIMA 110, dan juga ARIMA 010. Lalu yang berikutnya melakukan estimasi model ARIMA kurs. Pada tahap ini, yang pertama bisa kita lihat ARIMA 210, lalu yang kedua kita bisa melihat ARIMA 110, lalu yang ketiga ARIMA 010. Setelah dikarenakan model ARIMA 010 tidak dapat digunakan, maka model ARIMA 210 dengan model ARIMA 110 yang dapat dibandingkan. Lalu berikutnya kita melakukan penentuan untuk lanjut ke model ARCH, meninjau apakah model ARIMA ada heteroskedastisitasnya atau tidak. Kita coba untuk uji. Ya, dari model ARIMA dimunculkan dulu nilai residualnya, sehingga sebelum melakukan uji heteroskedastisitas, kita melakukan regresi, dan didapat hasilnya sebagai berikut. Nah, setelah kita dapat hasilnya, seperti pada tampilan layar ini, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Setelah melakukan uji heteroskedastisitas, didapat bahwa logs P-nya 1 dan P-value-nya signifikan, kurang dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa ada heteroskedastisitas, sehingga pemodelan ARIMA saja tidak cukup dan tidak dilanjutkan pemodelan ARCH. Dan dilanjutkan dengan pemodelan ARCH. Maka oleh sebab itu kita melakukan pemodelan ARCH di tahap berikutnya. Yang pertama, model 1 adalah kesamaan ARCH dan juga model 2 ditambahkan dengan spesifikasi model ARIMA. Kita coba. Berikut hasilnya. Berikutnya kita melakukan model di atas dengan disederhanakan lagi.
Oke, kita sederhanakan menjadi arch course, arch-nya 1, arimanya menjadi 1, 1, 0, 0 log. Kemudian kita memodifikasi dengan menambahkan unsur guards, arch course, arch 1, guard 1, arima 1, 1, 0, 0 log. Nah, dari hasil uji tersebut, nilai AIC terendah dan nilai T statistik signifikan terdapat pada model dengan penambahan guards. Maka variansinya sama dengan lex dari receipt arch, kuadrat, dan juga guards. Lex dari variansinya sendiri. Kemudian kita bisa menampilkan nilai variansinya. Berikut merupakan nilai variansinya. Lalu kita akan menghitung berapa nilai simpangan bakunya. Kita akan melihat nilai simpangan bakunya. Ya, pada gambar kita melihat nilai simpangan bakunya. Kemudian setelah kita melihat plot simpangan bakunya, pada grafik tersebut prediksi dari simpangan bakunya untuk sampel yang ada di dalam observasi. Cakupannya bisa di dalam observasi dan bisa di luar observasi. Jika kita melihat pada gambar tersebut, yang pertama untuk observasi yang di luar itu bisa ditambahkan luas areanya, sapennya at 5. Lalu yang kedua kita dapatkan prediksi dengan panggil persamaan terakhir yang lebih baik. Oke, ini merupakan komennya. Setelah itu, untuk forces-nya kita lakukan 2 proses, yaitu forces pertama nilai dari course. Lalu yang kedua untuk simpangan bakunya. Selanjutnya kita juga bisa melakukan forecasting untuk simpangan bakunya, tapi diberi ragamnya dulu. Dan yang terakhir untuk melihat simpangan bakunya, kita gunakan draw tersebut. Oke, kita lihat ya. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa nilai dari varians ini sama dengan nilai dari pemodelan untuk data yang di dalam observasi sama, dan juga terdapat kolom tambahan data pada variabel FKURS, F-course, merupakan predik atau peramalan terhadap data aktual course, dan untuk data tersebut tahun peramalannya adalah 2022 sampai M1 sampai dengan 2022 M5. Dan itulah penjelasan mengenai metode analisis arch-guarch. Dan selanjutnya kita akan beralih kepada metode analisis VAR. Untuk metode analisis VAR akan saya jelaskan beberapa dan akan dilanjutkan oleh Rizky Alamsyah. Dalam VAR terdapat metode FECM. FECM adalah model VAR terbatas yang dirancang untuk digunakan pada deret waktu stasioner namun memiliki hubungan kointegrasi antar variabel. Nah, berikut merupakan metode analisis VAR-nya. Yang pertama, kita akan melakukan summarize dan juga set bulanan terlebih dahulu di data yang akan kita uji. Oke, kita coba. Kita summarize. Untuk melihat sebaran data, rata-rata data minimal dan maksimum setiap variabel, lalu set ID waktu untuk mengatur interval waktu yaitu bulanan. Kita set terlebih dahulu. Baik, setelah itu yang kedua kita akan melakukan plot. Plot di samping menunjukkan pergerakan dari IHSG dan SBI secara fluktuasi terjadi dari tahun 2009 M01 sampai 2021 M12. Untuk IHSG kenaikan secara signifikan, sedangkan SBI mengalami fluktuasi dalam keadaan menurun dalam 5 tahun terakhir.
Lalu yang ketiga, kita akan melakukan uji stasionaritas dengan ADF ke setiap variabel. Yang pertama ada variabel in IHSG. Dapat kita lihat hasilnya. Lalu yang berikutnya dapat dicek kembali dengan melakukan diferensiasi pertama. Oke, kita coba cek kembali. Pada uji ADF in IHSG, data sudah stasioner, di mana p-value-nya sebesar 0,0001, yaitu di bawah 0,05, dan nilai tes statistiknya kurang dari nilai kritis. Namun dapat dicoba dengan menyederhanakan kembali, yaitu dengan first difference, dan didapat data stasioner dengan p-value-nya lebih kecil dan statistiknya juga lebih kecil. Berikutnya variabel in SBI. Dan LN. Selanjutnya diferensiasi in SBI. Ya, data LN SBI juga stasioner pada first difference, yaitu p-value-nya kurang dari 0,5 dan t statistiknya kurang dari nilai kritis. Lalu berikutnya kita mulai dulu dengan analisis VAR itu dengan kemudian ditentukan berapa batas Lex maksimumnya, misalnya sampai dengan 10. Ya, berikut hasilnya. Untuk yang kelima, kita akan menentukan berapa Lex optimumnya dari model yang sesederhana itu dengan fungsi VAR SOC. Nah, setelah itu memilih Lex yang ada tanda bintangnya di setiap kolom dalam satu baris. Oke, kita coba. Maka didapat atas VAR SOC yaitu Lex 2. Lalu, setelah itu kita melakukan pengecekan kestabilan. Kita meninjau dari nilai modulus, semuanya jika kita lihat berada di bawah 1, dan ada keterangannya VAR secara stabilitas sudah terpenuhi. Nah, pada gambar tersebut kita tahu bahwa VAR sudah stabil dan juga sudah terpenuhi. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizky Alamsyah. Baik, terima kasih kepada Bagaskara telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan selanjutnya, yaitu metode VAR yang selanjutnya yaitu menentukan uji kointegrasi. Hal ini dilakukan karena pemodelan pengujian kointegrasi ini untuk menentukan apakah bisa dilakukan pendekatan PECM. Maka langkah yang pertama itu untuk melakukannya itu uji kointegrasi, ya seperti yang saya blok ini adalah kuman untuk melakukan ujinya, di mana kita menggunakan trend non dengan leg 2 pada data LN, IHSG, dan SBI dengan VE cereng. Lalu kita execute saja dan didapat bahwa untuk H0 itu hasil tes statistiknya itu lebih dari critical value, menunjukkan minimal adanya satu kointegrasi pada taraf 5%. Untuk H1-nya itu lebih dari 1 rank, karena tes statistiknya itu lebih besar dari critical value-nya, menunjukkan bahwa ada lebih dari satu persamaan atau kointegrasi. Maka sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ada kointegrasi di setiap variabel. Nah, selanjutnya kita melakukan estimasi PECM. Dikarenakan kointegrasi sudah terpenuhi, kita lanjut untuk melakukan metode PECM-nya, di mana kumannya itu sendiri ya yang saya blok ini dengan Lex 2 dan trend non pada fetch. Kita execute saja, lalu didapat ini di mana bagian atasnya ini adalah bagian persamaan jangka pendek. Berarti variabel dependennya atau variabel yang dipersamaan dalam bentuk first difference. Begitu pula variabel pada sisi kanan persamaan, yaitu di Lex 1, 2, dan 3. Nah, begitu pula untuk variabel seterusnya. Kemudian juga untuk CET1, CE1 ini signifikan atau tidaknya. Jika signifikan berarti sesuai dengan nilai kaidah kointegrasi.
yang memang mengindikasikan ada kointegrasi, dan C ini nilainya koefisien. Terkandung di dalamnya adalah kointegran equation yang menunjukkan pengaruh jangka panjang. Ya, ini dia C1L1-nya. Lalu kita oleh karena itu, karena hal itu kointegrasi di PCM ini dan signifikan, oleh karena itu interpretasinya kita bisa menggunakan yang disebut sebagai innovation accounting yang terdiri dari influence, respon, dan variance decomposition. Nah, di mana kita akan melakukan impulse response-nya itu apabila terdapat perubahan dari variabel lain itu sendiri. Maka selanjutnya yang akan saya lakukan itu adalah melakukan cek nilai IRF dan VFVD-nya. Di mana kita sebelum melakukan cek itu, kita menambahkan set IA terlebih dahulu. Nah, lalu kita akan create step 60. 60 ini menunjukkan impact sekian bulan ke depan yang cukup panjang, IRFC. Lanjut kembali ke statistik multivariate time series, IRF, dan VFD-nya. Ini didapat, ini gambarnya, muncul plot IRF-nya. Responnya adalah apabila ada shock ln IHSG misal sebesar 1 simpangan baku, maka respon dari IHSG itu pada periode ke-0 sudah positif sebesar areanya itu misal 0,03. Nah, ini dia gambar yang menunjukkannya itu dari statistik multivariate time series, IRF, dan VVD-nya. Nah, lanjut ke dalam bentuk grafiknya dan juga dalam bentuk tabel untuk melihat angkanya. Maka kita akan melihatnya dalam bentuk tabel. Nah, ini dia bentuk tabelnya. Kita bisa lihat adanya keterangan yaitu pada kolom 1 yang menjadi impulsnya itu adalah ln IHSG dan responnya ln IHSG. Lalu pada kolom kedua impulsnya itu ln IHSG dan responnya itu ln SBI. Lalu pada kolom ketiga itu impulsnya ln SBI dan responnya itu ln IHSG. Dan kolom keempat itu impulsnya ln SBI dan responnya ln SBI. Nah, lanjut kita akan menunjukkan hasil analisis VCM ini dengan pada tabel atau plot berikut ini ya, pada grafik berikut ini. Kita execute saja C graph-nya. Nah, didapat. Nah, ini dia tampilan dari grafiknya. Atau kita buat juga dalam bentuk satu grafik atau satu kurva. Nah, ini dia bentuk tampilan satu grafiknya, di mana garis merah itu adalah ln SBI-nya, dan garis birunya itu ada ln SBI juga dalam satu garis ini. Nah, lalu kita akan menampilkan nilai VD-nya itu dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel. Ini dia, dari command-nya kita execute saja. Ini didapat dari tabel itu sendiri, nilai VD-nya menunjukkan bahwa pada kolom 1 itu impulsnya itu ln IHSG dan responnya itu ln IHSG. Dan pada kolom kedua impulsnya itu ln SBI
sedangkan responnya ln IHSG. Nah, jadi itu adalah metode analisis dalam bentuk VAR. Cukup sekian dari saya, melanjutkan presentasi dari Bagas mengenai analisis metode VAR. Dan akan dilanjutkan oleh saya sendiri, itu adalah yang terakhir, itu adalah metode ECM. Nah, langsung saja kita buka do file atau dokumen yang telah kami buat, itu berupa dokumen dari ECM itu sendiri. Di mana di folder yang kami simpan. Kami open saja. Nah, ini dia bentuknya. Untuk memulai di awalnya, kita akan lakukan clear, set more off, dan chapter lock close dulu untuk menutup semua program tadi yang sudah dilakukan terlebih dahulu tadi, untuk memulai kembali program yang baru. Nah, setelah melakukan ini, kita CD-kan, itu tugas comment akhir untuk memanggil datanya. Itu kita gunakan use data economet, ln, IHSG, dan kurs. Data yang kami gunakan adalah data ln, logaritma natural dari IHSG, indeks harga saham gabungan, dan juga kurs. Nah, kita panggil, lalu kita akan lakukan summarize. Nah, lalu kita atur waktunya menjadi bulanan, dimulai dari gen, format, set, lalu bro, untuk melihat meninjau data tersebut. Nah, ini dia ID waktu, merupakan keterangan waktunya, itu sudah menunjukkan bahwa ini adalah variabel waktu, di mana dimulai dari 2009 M1 bulan ke-1 sampai 2021 M ke-12. Kita close saja ini tampilan bro datanya. Lalu kita akan melakukan analisis yang selanjutnya, itu adalah melakukan tinjauan dari plot data. Di mana plot datanya itu ada two-way baseline. Nah, ini dokumennya. Kita execute saja. Oh iya, jadi ini dia two-way-nya. Kita close saja. Selanjutnya itu melakukan uji stasioner. Nah, uji stasioner ini adalah uji prasyarat untuk melanjutkan uji ECM. Jika stasioner, maka akan dilanjutkan ke uji ECM tersebut. Nah, di mana pertama itu kita akan memulai dengan menguji stasioner menggunakan diffuser untuk ln IHSG dan ln kurs. Kita execute saja kedua variabel tersebut. Nah, ini dia tampilannya, di mana nilai v-value-nya sudah signifikan untuk yang ln IHSG, dan juga nilai tes statistiknya juga lebih kecil dibanding nilai kritikalnya. Ini menunjukkan sudah stasioner. Namun kita perlu mencari tahu nilai yang lebih sederhana lagi. Sedangkan untuk yang ln kurs itu p-value-nya itu tidak signifikan, dan juga sedangkan tes statistiknya itu sudah signifikan atau sudah lebih dan juga tidak signifikan juga. Maaf. Nah, ini menunjukkan bahwa kita akan melakukan diferensiasi pertama untuk penyederhanaan pada ln kurs dan juga ln IHSG. Walaupun IHSG sendiri sudah signifikan, namun kita perlu melakukan diferensiasi pertama untuk menyederhanakannya. Nah, didapat nilai pada stata ini bahwa untuk ln IHSG ini data v-value-nya itu sangat sederhana, 0,000, sedangkan tes statistiknya itu juga menunjukkan jauh dari 0, yaitu -10, itu lebih kecil dari -3, -2, -2 dari nilai kritis tersebut. Bahwa ini stasioner di tingkat diferensiasi pertama. Begitu juga dengan ln kurs, ini juga signifikan v-value-nya, dan tes statistiknya juga lebih kecil dibanding nilai kritikalnya, menunjukkan bahwa data tersebut stasioner. Maka dikarenakan sudah memenuhi syarat, yaitu sudah stasioner, maka kita akan lanjutkan dengan fungsi regresi. Melakukan fungsi regresi. Yang diambil regresi ini adalah nilai residualnya, di mana kita regresikan ln IHSG dan ln kurs. Karena sudah memenuhi stasioner, maka kita akan regresikan saja. Dan ini didapat. Lalu kita akan melakukan predict untuk menambah variabel ECT dengan label residual. Kita tambah saja predict. Nah, sudah predict itu, lalu kita lakukan uji stasioner kembali menggunakan ADF pada residual yang didapat pada predict dan regresi tersebut. Nah, kita diffuserkan ICT.
Nah, ini didapat nilainya sudah stasioner, lalu kita lakukan ECM menggunakan model OLS biasa. Tapi pada model ECM, variabel Y dan X dinyatakan dalam bentuk first difference. Kita execute-kan saja. Nah, didapat. Lalu kita akan melakukan lanjut dengan uji heteroskedastisitas. Kita execute head test. Nah, didapat di sini bahwa nilainya sudah p-value-nya itu lebih besar dari nilai signifikan, maka menerima H0, ragam konstan atau homokedastisitas. Lalu kita akan melanjutkan dengan uji autokorelasi. Nah, ini didapat v-value-nya itu lebih besar dari signifikan, maka menerima H0 yaitu tidak ada autokorelasi. Selanjutnya kita akan melakukan bentuk lainnya, kita buat dengan modifikasi sedikit persamaan itu. Nah, ini didapat nilainya. Lalu cara lain estimasi ECM ini adalah dengan menggunakan pendekatan ARDL, di mana terlebih dahulu kita install dulu ARDL-nya. Sudah terinstall, maka kita klik help ARDL untuk meninjau bagaimana proses command-nya dilakukan. Kita execute saja. Nah, ini dia tampilan health dari ARDL itu sendiri. Dia menunjukkan ini cara-caranya. Itu adalah ARDL the var in the variable sama if, in, sama option. Nah, kita skip saja. Lanjut untuk estimasinya pada leg 1 untuk ln, IHSD dan juga leg 1 untuk ln course. Kita blok saja ARDL, ln, IHSG, dan ln course ini dengan leg 1-1. Kita execute, didapat ini dia tampilan dari ARDL, pendekatan ARDL. Nah, di sini menunjukkan, selanjutnya itu kita melakukan tampilan koefisien dalam bentuk ECM ke fungsi tadi, yaitu gunakan fungsi EC tadi. Nah, kita blok saja EC1 ini. Nah, ini dia nama komennya ARDL, ln, IHSG, ln course, leg 1-1 dengan EC1. Itu adalah penambahan fungsi tadi, fungsi EC. Nah, didapat ini dia tampilan dari execute command ARDL dengan tambahan EC. Nah, di sini menunjukkan bahwa keterangan ADJ ini atau adjustive itu sebagai koefisien penyesuaian jangka pendek panjang itu berada pada 0 sampai -1 hasil estimasi ECT tadi. Nah, di sini menunjukkan adanya minus 0,3. Minus ya 0,03 itu berada di antara 0 sampai -1, menunjukkan bahwa ini adalah jangka koefisien dari penyesuaiannya. Ada LR itu adalah long run dari L1 kurs, leg 1 periode, hasil dari nilai koefisien. Lalu ada SR, itu ada short run atau nilai dari variabel bebas D1 ln course delta. Nah, itu untuk menunjukkan ada tidaknya kointegrasi both test. Nah, setelah estimasi sebelumnya dengan ada EC1 bisa dilanjutkan dengan STAT test untuk meninjau ada tidaknya kointegrasi both test dengan both test. Kita execute saja. Nah, ini dia tampilannya di sini. Kita dapat lihat tampilannya tersebut. Adanya menunjukkan bahwa dengan H0 tidak ada hubungan di tingkat level ditolak. Nah, kita bandingkan nilai F hitung dan F hitung ini dengan T hitung. Nah, didapat masing-masing dengan critical value-nya. Jika T hitung menjauh dari kritis dan 0, maka H0 ditolak. Nah, sedangkan pada hasil kita ini untuk T hitung itu menjauh dari nilai kritisnya dan nilai 0. Nah, lalu untuk yang memiliki kointegrasi dalam jangka panjang atau tolak H0, sedangkan p-value-nya itu kurang dari 0,05 p-value-nya. Nah, artinya signifikan. Ada p-value, jika signifikan berarti sudah integrate, baik di level 0 atau 1. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kointegrasi antara dua variabel tersebut.
Artinya model ECM yang diestimasi ini relevan dan sudah memenuhi kaidah hasilnya karena nilai variabel penyesuaiannya sudah berada pada interval yang tepat dan signifikan. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami mengenai analisis metode ARMA, ArcGARS, VAR, dan ECM. Nah, bila ada salah kata dalam penyampaian materi tersebut, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih kepada yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.